Selamat malam semuanya. Halo, apa kabar? Hari ini kita mau membahas sedikit dengan tamu yang spesial. Oke. Selamat malam semua. Suara saya kedengeran? Oke. Kita cek di sini. Selamat malam. Kita mulai 2 menit lagi. Oke. Selamat malam. Sudah mau menjelang Imlek ya. Pada sibuk rata-rata. Jangan lupa sebelum ketemu dengan sanak keluarga di swab dulu ya, atau antigen dulu, karena lumayan untuk yang COVID kali ini. Selamat malam semua. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit, saya akan sharing sedikit mengenai let it go. Oke. Nah, ayo kita mulai ya, sedikit ya. Selamat malam semuanya, saya Ing dari Healing Ingtan. Apa kabar? Salam sejahtera selalu, sehat, dan berkelimpahan untuk kita semua. Hari ini kita akan bincang-bincang atau sharing mengenai let it go atau melepas. Apa sih itu? Di masa pandemi COVID yang berkepanjangan ini, di mana-mana semua menjadi terbatas, menjadi tertahan. Di mana semua menjadi, sebagian dari kita menjadi kacau, putus asa. Oke. Malam Suhu. Ya, halo, selamat malam. Tadi saya lupa Untuk, pencet oh accept-nya. ya, ya, Terima kasih Suhu. Ini baru saya ya, buka. Bentar ya Suhu. Selamat malam oke. semuanya. Saya ulang kembali. Hari ini kita akan bincang-bincang sharing mengenai melepas atau let it go. Oke. Di masa pandemi COVID yang berkepanjangan ini, di mana semua menjadi terbatas dan tertahan, membuat sebagian dari kita kacau, putus asa. Walaupun ada yang terlihat baik-baik aja, tapi rasa takut itu pasti ada. Bahkan ada yang tidak mampu. Bener gak sih ini rasa takut seperti itu? Nggak tahu. Sebagian lagi ada yang akhirnya mencari solusi, mencoba untuk mencari jawabannya. Mulai dari pergi ke dokter sampai akhirnya disarankan ke psikolog. Banyak yang mengikuti kelas-kelas online seperti EFT, meditasi, mencoba beberapa aktualisasi, melakukan visualisasi, menggunakan kristal, batu-batu akik, minum obat penenang, bervegetarian, menulis afirmasi, membuat vision board,
belajar tarot, dan banyak lagi. Malah mengikuti kursus-kursus, workshop, mencoba membaca banyak buku, ikut kelas yoga, ya Suhu ya. Belajar berbagai hal, di mana akhirnya membuat kita selalu terus mencari jawaban, apakah ini penderitaan, apakah harapan, seperti itu. Oke, hari ini kita akan dengar sharing dari Suhu Nengshu, tips untuk menemukan, mengatasi, dan menghilangkan akar permasalahan ini. Silakan Suhu, kita mulai dengan Ya, berdoa ya. Silakan ya, Suhu. selamat malam semuanya. Ya, udah lama juga nggak live. Ya, ini baru mulai ada aktivitas lagi. Ya, setelah sekian 1 bulan bed rest. Ini juga masih bed rest sebenarnya. Oke, Cuma Suhu. udah mendingan. Bisa duduk lama dikit. Jadi kalau kita katakan healing, healing itu penyembuhan. Jadi apa yang disembuhkan? Pertanyaannya kan begitu ya. Nah, di depan saya ini, di atas saya tepatnya, ini adalah saudari Intan. Dia spesial untuk memberikan healing. Nah, kalau kita bilang apa yang di-heal, berarti kan ada sesuatu, ada problem, ada masalah, ada sakit, ada yang dikatakan tidak nyaman atau di luar dari normal. Maka ada penyembuhan atau healing atau terapi. Nah, kalau kita bertanya lagi, apa itu yang disembuhkan? Dan titik permasalahannya adalah cuma 2 kan, jasmani sama mental atau batin ya, atau dikatakan fisik dan mental. Jadi sebetulnya di mental juga kita berbicara cuma 2. Mental yang betul-betul kita berkata karena inside, inner ya, masalah ada muncul dalam diri kita sendiri, dalam pikiran kita sendiri, dan yang dari luar. Yaitu yang dari luar bagaimana mempengaruhi kita, dari luar bagaimana menyakiti kita, dari luar lah semua kita bilang eksternal. Nah, jadi penyembuhan terhadap mental dengan penyembuhan terhadap fisik tentu juga penanganannya berbeda. Penyembuhan terhadap fisik carinya dokter, rumah sakit, atau klinik-klinik yang bisa mengobati fisik kita. Dan penyembuhan karena mental, ya tentunya kita membutuhkan semacam psikolog atau terapis atau ya seperti ini healing ya terapi yang merupakan dari berbagai macam pendidikan, belajar macam dari ilmu ya, dari berbagai jenis pengalaman. Karena semua ini adalah mutlak pengalaman. Kenapa sekarang banyak orang ingin berlomba-lomba menjadi terapis? Sebetulnya jawaban dari mereka adalah saya ingin menyembuhkan diri saya sendiri. Ya. Karena saya punya masalah bagi diri saya sendiri. Maka mulai orang mengikuti kursus-kursus atau course ya yang diadakan. Sedangkan yang lucunya wihara itu kan sebenarnya adalah tempat terapi mental ya. Tapi pada jarang yang mau ke wihara begitu ya, mau belajar gitu, meditasi bersama. Nah, tapi yang kursus-kursus berbayar atau yang ada sertifikat itu lebih antusias orang pergi ke sana. Padahal akar-akarnya semua larinya kemana? Ke Dhamma sebetulnya ya, nggak jauh-jauh dari ajaran Buddha sendiri. Cuma aplikasinya lebih gampang diterapkan bagi orang-orang awam, bagi orang-orang yang zaman nowadays ya, yang lebih pengennya ekspres, cepat, dan nggak mau dia bertahap. Jadi sebetulnya ini adalah satu ilmu yang sama, cuma cabangnya banyak, terapannya banyak, aplikasinya banyak. Nah, sehingga sekarang banyak orang karena masalah yang muncul dalam dirinya sendiri, mencari obat keluar, kan mahal gitu ya. Kalau dia terus terapi ke orang kan mahal, mendingan dia belajar dengan cost yang segitu, dia dapat ilmu, dan dia bisa praktekkan dalam diri dia, dan akibatnya dia bisa jadi healer. Ini yang terjadi kan. Jadinya satu, dia butuh buat penyembuhan diri dia, setelah dia dapat, dia bisa menjalani, dia jadi penyembuh juga buat orang lain. Ini yang namanya mengobati diri sendiri dan mengobati orang lain. Kalau dalam bahasa Buddhis itu celilita, memberikan manfaat buat diri kita sendiri dan bisa memberikan manfaat buat orang lain. Ini adalah konsep bodhisattva sebetulnya. Nah, jadi sekarang ini kalau dikatakan muncullah permasalahan-permasalahan yang sebetulnya intinya bersumber pada diri kita sendiri. Sehingga mulai ada self-talk, self-healing, pokoknya semua orang mulai melihat insight atau melihat inner. Jadi sebenarnya masalah kita adanya di mana? Bukan di luar, tapi ada di inner. Kita Nah, mencari untuk inner ini, ya hanya dibutuhkan ketenangan, diam, sadar, aware,
Makanya muncullah ada kesadaran murni, ada awareness, ada duduk diam, ada internal self healing, self talk dan lain-lain. Banyak sekali udah aplikasinya. Oke, Jadi kita Suhud. sebagai Buddhis malah mendukung semuanya ini karena semuanya ini bagus dan bisa diterapkan. Jadi Iya. oke. Ya, Untuk satu, Suhu, kali ini kita membahas mengenai apa itu let go, melepas. ya, let go. Nah, ya, Nah, menurut Suhu jadi itu tadi seperti apa? orang udah punya masalah nih. Orang udah masalah, orang punya problem, orang punya yang namanya manusia itu kan tidak lepas dari pancaskanda. Salah satunya adalah perasaan, wedana. Ya. Ya. Nah, bentuk-bentuk pikiran atau sankara ini juga sih yang selalu aktif dia. Bentuk pikiran itu kan sangat cepat sekali seperti lampu neon, dia mati hidup sangat cepat. Jadi pikiran kita bekerjanya sangat amat cepat sekali, very faster, betul? Nah, tetapi bentuk-bentuk pikiran itu always creating, dia selalu menciptakan, dia selalu mewujudkan. Misalnya muncul rasa takut, nah ada wedana perasaan, ada rasa takut. Rasa takut itu wajar sebetulnya, semua orang punya rasa takut. Tapi ketika dijadikan bentuk-bentuk pikiran, takutnya di-create sebagai bentuk, setan lah, hantu lah, dedemit lah, atau apapun, misalnya ruangan gelap gulita, muncul bentuk-bentuk pikiran. Nah, ini menimbulkan kreasi dalam pikiran kita yang jadi dahsyat. Padahal sumbernya dari perasaan kita. Nah, perasaan takut itu wajar dan netral sebetulnya. Tapi karena ditambahin bumbu-bumbu dari bentuk-bentuk pikiran, akhirnya yang berperan adalah pencerapan. Pencerapan itu menandai, stempelin. Saya takut, oh saya tidak nyaman, saya muncul kreasi-kreasi yang menakutkan. Akhirnya disimpan ke dalam kesadaran, awareness kita kesadaran. Karena disimpan dalam kesadaran kita, nah kemudian fisik kita menandai dia sebagai bentuk ketakutan. Fisik kita melihat, ada nggak ini trauma di sini, ya kan? Apakah dia melukai atau dia membuat menyongkel kenangan-kenangan masa lalu yang disimpan di dalam gudang kesadaran. Akhirnya dalam gudang kesadaran ini bermain. Ketika tadi sudah disimpan, muncul lagi perasaan yang muncul dari rekaman memori masa lalu yang menyakitkan atau yang tidak membuat dia bahagia atau bentuk-bentuk yang memang menakutkan bagi dia itu muncul. Sehingga 4 peranan ini secara batin bermain terus. Bentuk-bentuk pikiran bermain, perasaannya jadi bergejolak, jadi baper, jadi tidak tenang, dan kemudian direkam terus, ditempelin. Ditempelin, tidak suka, tidak nyaman. Ya? Dikarenakan apa? Ya memang dalam diri manusia yang disebut sebagai manusia atau makhluk itu memiliki pancaskanda atau 5 unsur. Yang pertama adalah fisik, rupa. Nah, ini adalah batin. Jadi nama dan rupa. Nama, fisik, ini adalah batin kita. Batin kita ini dibagi 4 yang terus-menerus bekerja terus. Nah, 5 ini menjadi satu namanya makhluk atau manusia. Jadi, yang menyebabkan kita bermasalah adalah ini terus. Nah, jadi sebenarnya inilah yang disebut sebagai ego. Ego. Nah, jadi yang 4 ini yang namanya batin kita itu disebut sebagai ego, karena ego selalu tidak lepas dari batin. Batin tidak lepas daripada perasaan, tidak lepas dari bentuk-bentuk pikiran, tidak lepas dari kesadaran. Nah, jadi ketika kesadaran kita kembali melihat rekaman yang disimpan di dalam kesadaran zaman masa lalu, yang tidak menyakitkan, dia kan semakin takut. Kalau dia melihatnya rekaman yang bagus semua, indah semua, beautiful, dia akan merasa nyaman. Jadi cuma ada perasaan nyaman dan perasaan tidak nyaman, perasaan suka dan perasaan tidak suka. Dan yang kerjanya stempelin itu, nah itulah disebut sebagai sanya, rekam, yang menyatakan. Ada fungsi kesadaran nomor 7, tugasnya dia stempelin, yaitu disebut manowinyana. Dia mengatakan suka, tidak nyaman, apa segala macam. Nah itu di-save, direkam. Karena kalau nggak di-save, mata melihat, kita nggak sadar. Yang kita lihat tiap hari kan banyak nih. Ya. Kayak kamera, Anda punya handphone kamera ya, kameranya udah standby, tapi nggak dipencet tombol apapun yang merah itu nggak pernah dipencet. Jadi hanya melihat, tidak ada masuk ke dalam rekaman. Tapi begitu kita sadari, bentuk-bentuk pikiran muncul, perasaan muncul, saya suka nih sama adegan ini, atau saya suka dengan tempat ini, atau objek ini, maka dia pencet tombol merahnya.
Ketika dipencet tombol merahnya, mulailah berhasil. Sehingga ini yang direkam terus, direkam. Berarti insight, masuk, input. Mata input, telinga input, hidung input, mulut input, makanan enak, wangi, terus kemudian ada puji-pujian, atau ada lagu, atau ini semua input. Karena semua ini input ke dalam diri kita, sama seperti kita tuh di komputer atau di handphone atau pekerjaan kita cuma nge-save setiap hari yang kita mau save. Yang tidak mau kita save, kita tidak pencet tombolnya, itu akan berlalu gitu aja. Perasaan apapun terhadap objek apapun, kalau kita tidak tandai dan kalau kita tidak rekam, dia akan berlalu begitu aja. Nanti kalau tanya, kemarin apa ya? Lupa ya. Apa ya? Itu di situ ada apa, kejadian apa? Lupa, karena kita tidak perhatian. Tapi begitu kita perhatian, ingat semua di sini. Betul ya? Betul. Jadi masalahnya semua ada di inside, ada di dalam. Nah, ketika masalah ini ada di dalam, berarti yang jadi masalah apa? Kegiatan nge-save semua kejadian. Itu yang jadi sumber masalah. Kalau kita nggak save, lewat-lewat aja. It's okay, right? Nah, itu bagaimana cara supaya nggak ke-save? Nah, ya, nggak bisa. Nggak bisa. Mengatasi. Ke-save pasti ke-save. Pasti ke-save. Tapi kan banyak yang orang pasti bilang, let go aja, let go. Oke, kalau menurut Suhu, nah, let go itu, jadi kita sekarang udah mulai masuk ke pembicaraan let it go, gitu, atau let go ya. Nah, let go itu berarti kita udah sadar, dalam diri kita sadar, ada file nih di dalam memori kita, ada file di dalam diri kita, ada kesadaran di dalam diri kita, ada rekaman-rekaman dalam diri kita, betul? Ya. Nah, ketika sadaran ini muncul, kita harus lihat satu-satu. Kayak kita lagi ngeliatin HP yang isinya mungkin memorinya isinya adalah gambar. Ketika kita ngeliat gambar, ada yang kita mau simpan, ada yang nggak mau disimpan, betul? Ya. Ya nggak? Ya. Tapi kebanyakan orang itu sayang menghapus semua yang ada di dalam handphone Anda, benar nggak? Nah, kita udah tahu ini nggak bermanfaat lah, ini kenangan biasa aja lah. Tapi kenapa nggak mau dipencet tombol erase itu, tombol itu tong sampah? Padahal kita disiapin ada tombol tong sampah di dalam semua gadget, semua komputer, semua teknologi apapun, dan termasuk dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita itu udah ada tombol untuk mengires. Benar nggak? Buktinya hipnoterapis bisa mengalihkan atau mengubah, ya kan? Bentuk semua bisa diakalin. Kenangan bisa nggak usah terlalu ditandain. Gitu. Semua bisa diprogram. Program ini ada program untuk menghapuskan, menghapus rekaman kita yang tidak enak, melupakan semua. Ada bahasa melupakan, dilupakan, dan harus lupa. Nah, tombolnya ini yang kita nggak mau pencet. Sehingga kalau kita lihat lagi, ada kenangan yang bagus, tidak ketawa-tawa. Ada kenangan yang tidak bagus, kita sedih, terbawa. Terus ada gambar-gambar yang nggak bagus, kita tinggalin itu semua. Dan kita tidak mau nyalakan tombol yang udah dibilang untuk erase, begitu ya. Nah, ketika kita hapus, ini sesungguhnya apakah dia sudah hilang? Apakah dia benar-benar sudah hilang? Ternyata nggak hilang. Kenapa nggak hilang? Karena masih disimpan di dalam folder erase, folder hapus. Masih kan? Masih disimpan. Sampai kita harus kosongin, empty trash can. Tipsnya bagaimana, Suhu? Karena semua pada bilang, udah let go aja, udah lepaskan saja. Kadang-kadang banyak orang yang suka ngotot. Oke sih, sudah lupain, tapi masih ada. Selalu ngomongnya begitu. Walaupun udah ya memang masih ada. Yang tadi saya bilang, kita boleh hapus. Tapi ternyata masih terkoleksi di dalam trash can. Ada filenya di situ. File ini dia hapus di permukaan. Ya. Ketika kita membuka galeri, udah nggak kelihatan. Tapi dia tersembunyi, hiding di dalam trash can, ya kan? Ya. Nah, jadi gimana kalau kita mau membersihkan trash can-nya ini? Kalau di komputer, kita harus cari folder trash can-nya, lalu empty. Ya. Kalau di dalam kehidupan manusia, Anda harus silent, benar-benar silent sitting meditation. Menemukan folder itu. Folder rekaman-rekaman yang tadi sudah mau kita lupakan. Rekaman-rekaman yang tadi sudah mau kita hapuskan. Kenapa nggak bisa dihapus? Karena masih membekas. Contoh begini. Apapun yang namanya luka, pasti ada sentuhan. Ya. Baru terjadi luka.
Kalau tidak ada sentuhan, tidak bakal ada luka. Benar ya? Jangan dikutak-kutik, ya. Ya. Jadi ketika kita sudah tersentuh, kalau disentuh biasa nggak ada masalah, tapi kalau digores, disakiti, ini jadi masalah. Dan ketika dia sudah terluka, dia akan menjadi lebar dan tidak diobati, dia akan jadi borok. Kalau kita pegang terus, sentuh terus, infeksi. Infeksi dia akan makin besar, makin lebar, makin dalam. Jadinya borok. Akhirnya menjadi masalah yang sangat besar. Manusia pada dasarnya katakan, hatiku terluka. Hati bagian mana sih yang terluka? Itu kan perumpamaan hati kita terluka, benar ya? Ya. Tapi perumpamaan ini juga bisa dipakai untuk memperumpamaan. Jadi kalau misalnya terluka, oke kita lihat gambaran lukanya, lalu kemudian terbuka, tidak diobati, lalu kemudian menganga, dan kemudian ya, kita sentuh lagi, sentuhnya lewat pikiran ya. Karena kan ini hati yang terluka abstrak. Jadi kita menyentuh lewat pikiran, ingat lagi, kesel lagi, jengkel lagi, emosi lagi. Karena kita sudah melihat sesuatu yang kita tidak nyaman, kita disakiti atau kita pernah sakit. Sehingga ketika kita pernah disakiti atau pernah sakit, ada luka, ada bekas. Dan kita ingat lagi, semakin ingat, terbuka lebar, kita pegang terus. Bukan dibiarkan sembuh. Dan ciri luka itu mau sembuh, makin gatel nggak? Makin pengen digaruk nggak? Iya. Benar, ini perumpamaan ya. Ini perumpamaan. Apalagi nanti kalau ada angin lewat, kena air. Waduh. Ya. Ya. Jadi dengar ada gosip dari sana, kita ngomongin terhadap orang yang kita benci itu. Ini yang menyebabkan pengen garuk. Ini yang menyebabkan kita pengen greget gitu, pengen ada gitu. Gitu. Orang itu muncul lagi. Ya. Oh, di depan kita munculnya atau dengar omongan orang dari apa. Nah, ini yang pengen kita garuk padahal lukanya belum sembuh. Betul. Benar kan? Jadi sebetulnya kita harus memaafkan dulu objek yang kita tidak suka, yang menyakiti kita. Yang kita pikir ada objek yang membuat kita tidak nyaman. Objeknya harus diperhatiin dulu. Maka muncullah belakangan ini meditasi pemaafan. Ya, meditasi pemaafan ini muncul. Untuk apa? Biar kita memperhatikan objeknya. Objeknya ini kita anggap ini bermasalah si objek. Objek ini menyakiti kita, objek ini jahat, objek ini pernah melukai dan segalanya. Dan ketika kita munculkan, perasaan kita bergejolak tuh. Ya, pasti. Ketika perasaan bergejolak, vipassana itu mengamati perasaan kan. Dan ketika kita mengamati perasaan, kita tahu segala sesuatu itu berproses dan muncul berlangsung lenyap. Itu proses. Jadi kalau tadinya kita simpan dia sebagai objek kemarahan, objek kebencian, tidak pernah dimunculkan, karena ketika meditasi kita kan memunculkan. Kalau enggak dia hiding. Virus itu kerjanya hide dan bekerja di belakang. Benar nggak? Virus tuh nggak pernah muncul, halo saya virus, gitu ya. Merusak kamu punya memori, merusak kamu punya hard disk. Enggak. Merusak kamu punya soft, gitu kan. Punya apa namanya, soft disk, gitu ya. Apa ya, soft core ya. Nah, jadinya virus itu selalu hiding di bawah. Jadi selama ini, kita tuh kebencian, kemarahan, itu virus. Nah, sekarang meditasi itu untuk memunculkan ke depan. Melihat yang kita tidak mau lihat. Iya, orang karena yang tebal kan. Semakin banyak yang muncul, banyak yang bilang seperti itu. Ya. Oke, tadi kan saya bilang ada bentuk-bentuk pikiran, ya. Ada perasaan, ada yang nge-save, ada kesadaran. Semua ini membebani kesadaran kita yang disimpan di dalam gudang kesadaran. Ada memorinya tuh, gudang memori. Nah, gudang memori kesadaran ini, dia sebenarnya netral, dia cuma simpan. Tapi kerjaannya kita tuh lihat file lagi, korek-korek, dibuka lagi gitu. Virus ini underground kerjanya. Virus kebencian tuh underground. Jadi kita tuh hiding mereka ini, kesannya nggak ada apa-apa. Gue udah memaafkan kok, gue udah terima kok, itu udah lewat kok. Kesannya begitu ya. Tapi yang terjadi di balik layar adalah dia hide. Dia ada di dalam erase scan yang belum kita empty. Maka tugas kita adalah mengosongkan trash can kita, sampah-sampah yang kita simpan, kita koleksi, yang tadinya sampahnya berantakan, udah kita susun filingnya, yang nggak mau kita pisahin, kita bikin jadi bagus, tapi trash can ini masih ada, dia belum di empty.
Maka tugas kita mengeluarkan objek yang kita tidak suka, yang tidak nyaman, yang menyakiti kita, apa ini objek ini yang muncul. Diamati, dilihat. Manusia punya dua sisi kok, sisi baik dan sisi buruk. Ya. Contoh, misalnya kita ngomongin mantan. Semua orang pada bilang, oh mantan, jangan jemput-jemput nama dia lagi, nama segala macam. Tapi sisi baik dia ada dong, benar nggak? Ya. Kenapa lo dulu jatuh cinta sama dia? Kenapa lo bisa jalan sama dia dulu? Kenapa lo bilang dunia milik kita berdua dulu? Ya. Sekarang, begitu dia lihat itemnya, begitu dia menyakiti kita, melukai kita, ini menyakiti kita nih, semua sisi ini. Tapi kan sisi ini juga ada, betul kan? Iya. Betul. Tapi yang menguasai kita, nah sebentar nih, bagaimana ngosonginnya? Ketika yang menguasai kita adalah sisi yang jeleknya, maka orang akan terus cecer, dan cecer. Ini sisi gelapnya, sisi hitamnya yang muncul terus-terusan. Jadi gimana caranya? Udah munculin, kita harus lihat dua sisi ini. Kita harus terima. Ada kebaikannya, ada keburukannya. Ada saat bersama, ada saat setelah tidak bersama. Tapi kan kita mau hapuskan ini, di-delete, di-erase, untuk menjadi kenangan yang baik. Tidak mengganggu kita. Kan masalahnya kan supaya tidak mengganggu. Jadi, maafkan. Karena ketika pintu maaf itu sudah terbuka, pintu surga pun terbuka, pintu neraka pun tertutup. Maafkan. Gampang semua ngomongnya maafin. Tapi sendiri belum tentu bisa maafin orang. Betul. Karena belum bisa, maka kita belum sempurna. Nah, tapi kalau kita berbicara untuk tingkat level spiritual, Anda harus munculin. Terima ini sebagai dualisme. Sisi baik dan sisi buruk. Dan anggap dia non-dualisme. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Jadikan dia netral. Karena kalau kita masih dualisme, kita akan condong lihat yang gelap. Kita akan condong lihat yang jahat. Kita akan condong melihat yang tidak baik, yang negatif. Maka ketika kita non-dualisme, baik putih maupun hitam, dua-duanya adalah saling melengkapi. Yin dan yang. Akhirnya kita berdiri di sisi netral. Ya sudahlah, itu sudah berlalu. Saya sudah maafkan kamu. Kamu juga manusia, punya kesalahan. Saya juga punya kesalahan. Nggak semuanya kita ini baik tuh. Setelah kita banding-bandingin, diri kita juga lebih parah. Penyebab masalah kita ribut, berpisah, ternyata saya juga. Ego saya begitu kuat, kemarahan saya begitu besar, pada saat itu saya tidak bisa menerima kenyataan. Nah, jadi saya juga salah kan, saya juga ada sisi hitam kan. Nah, kira non-dualism itu membuat kita melihat segala sesuatu menjadi pada titik tengah. Dia tidak terlalu ke kiri, dia tidak terlalu ke kanan, dan dia bisa melihat apa adanya, menjadi global, lebih zoom out. Bukan zoom in. Selama ini kita kesal terus, sebel terus, kita zoom in loh. Sisi hitam ini sampai dideteksi lebih dalam lagi, lebih lanjut, lebih segala macam. Ini sedang zoom in. Sedangkan tugas meditasi itu zoom out. Dari yang tadinya masalah, makin lebar, ternyata ada masalah yang lain. Dan ada masalah lain. Makin lebar, makin lain. Yang tadi jadi masalah besar, sesungguhnya bukan lagi masalah. Nah, itulah sistem non-dualism. Kemudian ada yang dibilang emptiness, kekosongan. Meditasi pada dasarnya, pada saat akhirnya kita sudah melepaskan, yang tadi ya, sudah menerima dulu. Pertama adalah menerima. Setelah menerima, menyadari, menganalisa. Nah, proses dari menerima ini, menyadari dan menganalisa, ini adalah proses penerimaan, dan kemudian pada akhirnya kita akan melihat itu apa adanya. Ketika kita sudah melihat apa adanya, dan akhirnya kita akan berusaha untuk tidak lagi menekankan semua emosi kita, energi kita ke hal yang tadi. Karena kita udah di titik netral nih. Kayak mobil, giginya kenceng, kenceng terus. Tapi kalau dia di netral, dia kan diem. Bener nggak? Nah, jadi ini dalam posisi netral, kita jadi bisa melihat dengan clear. Coba kalau kamu lagi nyopir, dengan kecepatan yang sangat cepat, kamu nggak lihat lagi kanan kiri, yang kalian hanya jalan atau spion kanan kiri dan belakang, bener ya? Nggak lihat lagi tuh pemandangan di gunung kayak apa, di sana ada apa, ada orang apa, kan nggak fokus ke sana. Tapi ketika kita berhenti dan netral, maka kita akan lebih jelas lagi melihat semuanya. Dan di netral ini adalah di posisi meditasi mencapai ketenangan, di mana kita sudah berbahagia dalam kekosongan, emptiness. Nah, ini butuh effort, butuh butuh usaha untuk melatih meditasi ini. Makanya kenapa pelatihan meditasi sekarang makin banyak. Yoga itu untuk melenturkan tubuh kita, menenangkan pikiran kita. Tapi kalau kita udah bisa yoga dan pikiran kita sudah
tenang, masuklah Anda ke dalam state meditasi lebih gampang, lebih cepat. Hmm. Dan ketika kita sudah kosong, itu akan otomatis, nggak usah dipencet empty trash-nya, Anda akan bisa menerima segala sesuatunya dan akan terurai sendiri. Sang Buddha, bayangin, diganggu sama Dewa Data sampai berapa lama? Setiap kehidupan. Dewa Data selalu menjadi sparring partnernya Bodhisattva Gautama. Bodhisattva kita selalu sparring partner Dewa Data. Nempel terus ini. Ya saudara, sebagai istrinya, dalam setiap kehidupan, juga nempel terus. Satu putih, satu hitam. Di sini ngejahatin, di sini menghibur. Di sini yang mendukung, di sini yang mendorong. Tapi ini terus ngerongrong. Ini adalah fenomena. Tapi Bodhisattva, dia selalu berada di tengah-tengah. Dan akhirnya, dia mencapai penerangan sempurna karena lengkaplah paramita dari gangguan-gangguan yang muncul karena ada Dewa Data, dan bagaimana mengatasi kebahagiaan yang berlebihan karena, ya saudara, dan akhirnya jadi seimbang. Keseimbangan inilah pada akhirnya bisa menyebabkan dia menerima segala sesuatu yang menyakitkan. Dia punya milik, dia milikku, ya kan? Dia milikku. Tapi kalau kita lepaskan, kalau kita tidak mau lagi, kalau tidak mau bersarang dalam diri kita, ya lepaskan. Jadi mulai belajar melepaskan. Ternyata Buddha mengajarkan dalam 12 mata rantai, setelah muncul wedana perasaan, muncullah tanha keinginan. Ada perasaan menyebabkan keinginan. Dari keinginan menyebabkan apa? Kemelekatan. Jadi yang paling susah kita melepaskan ego, jawabannya cuma di kemelekatan. Kenapa ada kemelekatan? Karena saya menginginkan. Pertanyaannya begini, ketika kamu disakiti sama seseorang, suami istri nih, banyak yang curhat di suami istri disakitin. Udah tahu dia disakiti terus. Kenapa nggak mau dilepaskan? Karena saya sayang, Subuh. Saya tuh peduli sama dia. Saya sayang sama dia. Ya kan melekat ya? Nah, kemelekatan, dan saya punya keinginan untuk mengubah dia menjadi lebih baik lagi. Saya punya keinginan untuk menjaga dia. Wah, yang terakhir seru ya, film Layangan Putus, ya kan? Betapa sabarnya itu sampai titik penghabisan, baru dia akhirnya mau melepas. Dia udah tahu, tanda-tandanya udah ada, dia udah catat itu semua satu-satu. Coba kalau orang normal, nggak kayak di film itu, saya yakin. Baru ketemu anting aja udah ribut, itu udah pasti itu kan. Iya, pasti. Dia masih sabar. Dia masih menganalisa, dia masih meneliti, dia masih menunggu. Nah, ini namanya apa namanya? Kita lihat proses ya. Proses kedewasaan seseorang itu di situ. Dan ketika nanti akhirnya dia mau melepas, berarti dia siap mengorbankan yang menjadi milikku, keinginanku, punyaku, harga diriku, uangku, suamiku, rumahku, anakku. Nah, inilah yang tadinya aku ini. Misalnya yang satu bermasalah suaminya, ya udah dia bisa melepaskan suamiku. Kalau di agama Buddha malah diajarkan berdana. Berdana untuk mengatasi kemelekatan. Dana adalah melepas. Jadi bahasa kita let it ego itu sebenarnya bicara tentang dana. Apa yang kita danakan? Perasaan kita. Perasaan tidak nyaman, perasaan kita tersakiti, perasaan lepaskan, danakan. Suami kita diganggu sama orang lain. Dan suami kita lebih condong ke sana daripada ke sini. Ya udah danakan. Oh, bahagia aja, lepasin. Nggak bisa Suhu. Masa begitu? Nggak bisa, saya tetap nggak bisa. Akhirnya kita pegang-pegang terus. Makin dipegang, makin melukai. Dan akhirnya bukan menyebabkan kita menjadi nyaman. Benar nggak? Betul, semakin menggenggam. Banyak orang menggenggam. Pokoknya kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu nggak boleh begini-begini. Kamu nggak boleh berhubungan lagi. Akhirnya pasang CCTV di mana-mana. Akhirnya diikuti pakai GPS tracking dan segalanya. Apakah Anda hidup dengan nyaman tuh dengan keadaan begitu? Makin gak nyaman. Semakin Anda mencurigai, semakin Anda marah, semakin Anda nambah emosi, semakin Anda tambah tahu. Tadinya nggak mau tahu, nggak apa-apa. Tadinya nggak tahu, nggak apa-apa. Begitu jadi tahu, mau tahu, tambah tahu, jadi apa-apa. Bener nggak? Endingnya di mana? Tetap aja putus. Jadi sebenarnya, ya, sebenarnya kalau kita lihat let it ego, melepaskan adalah cara belajar kita menyikapi. Kalau ada luka, lihat lukanya, deteksi lukanya.
jangan disentuh lagi, obatin. Kalau dia makin tambah borok, ya udah akhirnya amputasi kan. Itu pilihan terakhir. Amputasi itu pilihan terakhir. Dan ketika sudah amputasi, let it ego, benar-benar ego. Udah hilang lagi di badan. Nah, banyak yang Gitu. juga, oke, saya melepas. Caranya bagaimana? Ya itu, ya udah biarkan saja. Seperti tadi Suhu bilang, ya sudah biarkan saja. Semakin kita menggenggam, semakin kita mencari, akhirnya kita akan semakin takut. Sepertinya rasa takut itu juga yang akhirnya menjadi satu problem. Bener gak, Suhu? Ya, Ya, betul. ya rasa Jadi, takut. biarin aja. Itu salah. Biarin aja, itu cuek. Salah. Oke. Biarin aja, itu cuek. Itu tidak mendidik. Jadi yang benar adalah melihat masalah, menerimanya, memahaminya, melihat solusinya. Kalau udah nggak ada solusinya, ya ibaratnya gini, kita punya makanan. Makanannya kita liatin terus. Kenyang nggak? Nggak kan? Semakin kita semakin liatin, tidak disentuh, tidak apa, makin lama makin apa? Buluk dia. Ya. Ketika udah buluk, nggak mau lagi kita makan kan? Kita lepaskan kan? Iya. Benar nggak? Betul. Iya, tapi masalahnya hidup itu bukan makanan. Perasaan kita tuh bukan makanan. Iya, betul. Kalau makanan, kita tahu, saya punya makanan, saya liatin aja tiap hari, semakin saya liatin, semakin saya tatap, dan saya nyaman, lama-lama dia paham, bulukan. Dan ketika bulukan, kita udah nggak mau nyimpen lagi, udah mulai busuk, udah mulai nggak enak. Ya, kita lepasin, buang, dan kita rela ngebuangnya, betul? Rela. Perasaan kita bukan makanan. Betul. Sayangnya perasaan kita bukan makanan. Semakin kita melihat perasaan kita, semakin udah tahu dia bulukan, malah makin kita bejek-bejek, malah kita tambahin air, tambahin apa, dan kita simpen. Benar nggak? Sampah-sampah batin pikiran kita, itu kita simpan terus. Jadi beban kita terus. Udah tahu batu berat, kenapa lu bawa terus? Iya, Udah berat. tahu ini busuk. Iya, udah tahu ini busuk, bau. Kenapa dipegang terus? Udah tahu ini kotoran. Kenapa dijalani terus? Nah, jadi ini butuh pengertian kelas dewa untuk mencapai ke arah sana. Makanya dikatakan kehidupan manusia adalah pembelajaran. Jadi jangan lupain paket. Kita mau melepas. Sudah pusing nih, mau lepas. Tapi kan butuh pelajaran, pembelajaran. Butuh proses, butuh penerimaan, butuh waktu, butuh training. Nah ini trainingnya ini harus ketemu sama guru yang pas, harus ketemu pada sekolah yang benar, ketemu teman yang benar. Kalau teman yang salah, ya udah jadi salah. Yuk kita happy-happy aja, mabok-mabok, dugem. Begitu selesai maboknya, masalah tetap ada, betul kan? Iya, apalagi itu ya, Suhu. Nah, ada satu lagi yang bilang, oke, cara melepasnya itu yaudah kita pasrah aja deh, pasrah. Nah, pasrahnya seperti apa, Suhu? Pasrah itu susah. Pas dan rah. Pas menyerahnya, itu baru pasrah. Ya? Pas dan rah. Rah itu menyerah. Jadi kalau memang menyerahnya sudah pas, pasrah. Tapi masalahnya pasnya itu di mana? Nggak ada titik lepas. Jadi bicara tentang pasrah, rela, ikhlas, nggak ada titiknya. Benar nggak? Benar. Nggak selalu pas. Udah, ikhlaskan saja. Lah, ya nggak nemu gitu. Di mulut. Ya, di mulut. Di sininya di masih mulut ikhlaskan. Ya, benar-benar. Di mulut ikhlaskan. Apa hatimu udah pas ngeplongnya, udah pas menyerahnya. Nggak ada. Orang dalam sampai titik darah penghabisan dia tidak mau menyerah. Padahal begitu dia menyerah, bendera putih aman. Kenapa terjadi perang semakin banyak korban? Kenapa? Karena nggak ada yang mau nyerah. Nggak ada yang mau benar nggak? Ya, nggak ada yang mau nyerah. Nggak ada yang nyerah. Nggak usah ngomong kalah. Kalau kalah mah udah berantem kalah. Iya. Ini mah nggak ada yang mau nyerah. Nyerah itu artinya bendera putih, stop. Artinya nggak ada korban. Nah ini mah perang terus, mati, banyak korban. Baru akhirnya ada yang kalah dan ada yang menang. Nah kalau menyerah itu kan nggak nunggu harus kalah, nggak nunggu harus pertumpah darahan. Angkat bendera putih dulu. Masyarakat, pasukan, dan semua yang punya kita tetap nggak ada korban lebih panjang.
Nggak ada yang mau ngalah, itu masalahnya. Jadi pasrah, mengalah, beda. Orang bilang bisa pasrah, tapi dia maju terus. Pasrah, tapi dia nyerang terus. Pasrah, tapi dia melekat terus, gitu, ya kan? Oke, jadi kita harus memilah-pilah apa yang ada di pikiran-pikiran kita, yang ada di kita punya mind, seperti itu ya Suhu ya. Kita kontrol, lebih ke kontrol seperti itu mungkin ya Suhu ya. Melepas dalam arti Iya, ya kita bisa mengerti, oh ini adalah pikiran yang memang nggak bagus nih. Nah ini pikiran yang bagus. Nah makanya Suhu kan juga bilang, oh ya gimana caranya supaya vibrasi kita bagus, supaya vibrasi kita positif. Nah itu juga banyak tuh ide-ide yang untuk membuat, ayo kita buat vibrasi bagus. Nah menurut Suhu seperti apa sih? ya. Nah, jadi sebenarnya sekarang ini ending-endingnya kita itu mencoba mengalihkan perasaan, betul nggak? Hmm. Teknik-teknik yang ada ini sebenarnya pengalihan aja. Jadi orang bilang pengalihan isu. Pengalihan isu. Oke, orang bilang, saya mau ikut yoga lah. Saya mau ikut ini biar tenang batin sama jasmani sama pikiran saya lebih fokus. Oke, kita have fun. Bisa mencapai fokus, badan jadi lentur. Tapi kalau badannya lentur, hatinya nggak lentur, sama juga ada masalah kan? Iya, pulang-pulang Benar yoga nggak? nangis lagi. Iya. Nah, jadi harusnya badan lentur, hati juga lentur. Betul? Kelenturan ini nggak semua orang bisa dapetin begitu aja kelenturan yang positif. Ini harus tambah pelajaran lain. Selain yoga, Anda belajar, tetap ujung-ujungnya sih larinya ke meditasi. Dan ketika meditasi itu melepaskan, menerima dulu. Menerima, melihat, menganalisa, dan melepaskan, dan kemudian akhirnya mendapatkan. Yang kamu dapatkan apa? Setelah kita melepaskan, orang bilang susah banget sih ngelepas. Ya, karena Anda memegang terus. Bahasa Mandarin nih, bagus. Hmm. Secua kan, melekat ya. Melekat itu munculnya kan dari kanso, perasaan. Hmm. Jadi yang menyebabkan perasaan itu tidak bisa dilepaskan apa? Karena simbol bahasa Mandarin dari kanso, perasaan, adalah garis, ada tiga gini, tiga garis miring ini, terus ada yang dijaga, bawahnya ada yo. Jadi apa itu? Yang tiga atas itu apa? Garis, 1, 2, 3 itu apa? Itu cengkeraman. Itu cakar elang. Jadi perasaan itu dia mencengkeram. Bahasa Mandarinnya begitu. Kanso itu adalah sesuatu yang yo sama-sama, yo sama-sama. Segala sesuatu kita cengkeram, kita pegang, kita tidak mau lepaskan. Ini namanya perasaan. Perasaan apapun itu. Nah, akhirnya jadi kemelekatan. Jadi simbol perasaan itu adalah mencengkeram. Semakin keras kita mencengkeram, semakin keras kita menggenggam, makin sakit. Iya, attachment, kemelekatan. Nah, jadi semakin keras, semakin cengkeraman, makin kuat, kita akan tidak pernah terlepas dari apapun itu. Dia mau melepas, ya lepas. Fang Shou namanya. Fang. Kalau sampai Kalau udah Fang Shou, dilepas jadi gimana Fang Suhu? Qing. Kan Ya. ini kan terlalu kuat, dia kuat untuk menggenggam. Oke, seperti nyanyian yang didengar oleh Sang Buddha Gautama waktu itu kan sebelum dia mencapai Buddha, dia bilang bahwa gitar kalau senar ditarik terlalu kencang dia akan putus. Tapi kalau misalnya dikendurkan juga dia nggak akan ada bunyi. Seperti itu ya, Suhu ya, kurang lebih ya teorinya ya untuk melepas. Ya, betul. Oke, mungkin nanti teman-teman ada yang belum paham, nanti bisa dicari Google apa itu. Oke, kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Yuk, teman-teman yang mau bertanya, biasanya di sebelah tanda tanya ya, Suhu ya, yang bisa. Ya, kesimpulan akhirnya ya bahwa gimana cara melepas adalah belajar. Kita mempelajari, bisa menerima, bisa melihat, menganalisa. Pada titiknya adalah dibutuhkan kebijaksanaan. Ketika kebijaksanaan kita sudah matang, maka kita mampu melepaskan. Kalau belum ininya naik, maka bilang kita usaha apapun, lihat apa, ramal, atau melihat gini. Kebijaksanaan nggak naik. Dan kebijaksanaan itu muncul hanya dari meditasi ya. Jadi ketika kita mulai melepaskan meditasi, maka kita nggak dapat apa-apa. Kebijaksanaan kita tetap stuck. Dan orang bilang, meditasi
itu hanya menganalisa loh. Melihat dan lebih jelas lagi, clear. Seperti kita di gigi netral. Di gigi netral kita bisa mengamati semuanya dengan jelas gitu. Nah, tapi ada tapinya adalah ketika seseorang itu sudah mulai apa ya tadi? Sudah mulai menerima dan kemudian dia menganalisa, tumbuhlah kebijaksanaan, maka dia tahu yang terbaik buat dirinya. Masalahnya terberat adalah ketika kita sudah tahu orang itu menyakiti kita, tapi kita pegang terus. Kita juga sakit, kita pegang terus. Nah, kita gimana? Keinginan niat baik kita untuk merelakan itu yang memang susah. Makanya harus pas menyerah. Itu di satu titik sampai level orang itu putus di tali gitar yang ditarik, akhirnya putus. Dia baru bisa melepas. Atau dia benar-benar menyerah. Menyerah itu dikendurkan sampai kendur sekali, baru dia bisa lepas. Tapi kalau enggak, dia nggak akan bisa lepas. Jadi ada dua jalan ekstrim. Titik orang melepas, ada kecewa, sangat amat kecewa dan marah sekali, sampai dia putus, atau dia betul-betul sabar sekali, sangat amat sabar, dan akhirnya bisa merelakan, dan dia pegang, saya menyerah. Itu baru bisa melepas. Jadi kalau dia dalam keadaan normal nih, nggak usaha-usaha apapun, itu nggak akan bisa lepas. Benar. Kalau Ya kan? untuk meditasi sendiri di mana akhirnya menjadi kosong, tidak memikirkan apa-apa, itu apakah bagian dari melepas, Suhu? Iya, memang tahapannya udah pasti begitu. Ketika seseorang sudah, kan kita lihat, meditasi ini sebenarnya apa sih kalau orang awam ya, nggak ngerti ya, meditasi itu bukan cuma lihat nafas, duduk diam, bukan. Meditasi ini adalah upgrade kita punya batin. Sebenarnya bukan batin, kita ngomong ini frekuensi sebenarnya. Frekuensi batin manusia nih di sini nih. Di sini nih naik turun grafiknya, naik turun. Begitu kita meditasi, ini level frekuensi kita, ini naik. Akhirnya kita menyamai frekuensi surga. Surga tingkat 1, masih ada kemarahan, masih bisa berantem, masih bisa ribut. Surga tingkat kedua, masih ada powerful, mau memegang, masih bisa jatuh cinta, masih bisa suka, masih bisa punya anak, tatapan mata punya anak, pegangan punya anak, begitu ya. Surga tingkat kedua, masih ada nafsu. Surga tingkat ketiga, ini udah lebih dalam lagi, dia sudah menganalisa tentang pikirannya, sudah menganalisa tentang kematian. Dia bahkan ngurusin tentang kematian. Itu surga tingkat 3, Yama. Nah, berarti dia ini lebih bijaksana. Kenapa? Tidak melulu yang hidup, tapi yang mati yang dipikirkan. Tidak melulu yang baik, yang buruk juga diperhatikan. Nah, nanti kita makin level, makin atas lagi. Ini udah tusita. Tusita ini adalah bagaimana seseorang itu bukan melekat lagi pada sesuatu yang personal, punyaku, milikku, tapi udah mulai melebar. Jadi seperti bodhisatwa, kita mulai memperhatikan penderitaan orang lain. Kita mulai memperhatikan perasaan orang lain. Mulai melebar. Menolong semua makhluk, bukan lagi diri kita sendiri. Nah, tusita. Nanti masuk lagi ke level frekuensinya naik lagi nih, surga tingkat ke-4, ke-5. Nah, ke-5 itu udah Nimanarati, terus Paramita Pasawati. Lalu ini masih ada, tapi udah berkurang semua keinginan memiliki keinginan untuk aku. Lalu masuk ke Brahma. Brahma ini ada 20 surga, 20 tingkat. Dan ketika masuk level 1, 2, 3, jana 1, jana 2, terus naik. Pikiran kita ini udah tadinya masih mau memegang, melekat, menciptakan, create, udah mulai melepas. Jadi ini otomatis ya, nggak ada yang ngajarin nih. Jadi dia akan otomatis ketika frekuensinya naik, dia akan berubah. Lebih fleksibel, lebih lentur, lebih bijaksana, lebih wisdom. Jadi ini untuk naiknya, gimana boosternya? Ya nggak usah gimana-gimana, pokoknya sitting terus setiap hari, meditasi, pelepasan, menerima, pemahaman, itu aja. Dan pemahaman meditasi ini bukan hanya dalam sitting, bukan hanya dalam duduk, tapi justru ketika menghadapi masalah, kita tetap kalem, tetap seimbang. Makanya Brahma Wihara, dikatakan kediaman batin yang luhur, itu ada yang disebut dengan upeksa atau upekha, ketenangan batin, keseimbangan. Ketenangan dan keseimbangan dia pingtang ini bisa seimbang itu gimana? Dia tidak selalu tergejolak. Dulu saya berapi-api, dulu saya marah-marah, dulu nafsu saya besar, dulu saya harus memenuhi semua keinginan saya. Ketika dia sudah di level ini, berubah loh. Pandangannya berubah, pola pikirnya berubah, cara mengatasinya berubah.
lama-lama akan berkurang. Emosi berkurang, nafsu berkurang. Nanti lama-lama dia akan malah memaafkan orang yang menjahati dia. Akan mengasihi musuh-musuh dia. Akan membungkus musuhnya dengan cinta kasih, dengan kasih sayang. Dan dia tidak lagi memainkan perasaannya yang bergejolak itu menjadi tenang. Dan kalau kita hidup di rumah sakit, di ICU, itu akan selalu akan selalu gelombang. Sampai nanti dia tenang, disitulah kita sudah mati. Ya kan? Satu garis lurus, disitulah kita sudah mati. Perasaan juga begitu. Ketika perasaan yang bergelombang, ketika perasaan kita sudah kita sudah mati. Jadi artinya sama orang musuh kita, tadinya kita bergejolak sampai mati kita sama dia, perasaan dia udah netral dari situ. Kita nggak lagi, dendam, kita nggak lagi musuh, nggak lagi gimana. Nah, ini semuanya adalah belajar. Ya, contoh, aku tanya sama kamu kan, kamu healer ya? Nah, ini kristal. Orang kan ngelihat kristal begitu, tapi lihat apa yang dilihat dalam kristal kan terbalik. Kepala saya di bawah, mulut saya di atas. Terbalik kan yang dilihat oleh kristal. Jadi kalau dideketin lagi, dilihat lagi, oh benar, dia baru bisa sama. Ini nipu loh. Benar nggak? Mata kita terus ditipu. Perasaan kita ditipu. Tapi yang benar itu sebenarnya yang terbalik atau yang di sini. Ini layar monitor loh. Kesannya ada kamu, ada aku. Satu layar di handphone. Tapi kan nggak ada sebenarnya. Benar nggak? Ya. Di handphone ini kamu yang asli. Intan 78 yang asli kagak ada di layar ini, di handphone saya nggak ada. Di rumah, Suhu. Di rumah, iya. Tapi di handphone saya nggak ada kan? Ya. Tapi kenapa saya kayak ngelihatnya kamu ada di depan saya? Dan lebih bahayanya lagi, saya ngelihat diri saya sendiri kayak orang bego. Itu ada saya. Itu saya ya. Yang saya mana? Yang di sini, apa yang di handphone? Ini udah jadi, kalau sekarang saya udah biasa. Tapi kalau zaman dulu, ini kan aneh. Kok bisa ada saya di dalam situ? Dulu cuma ada cermin ya. Ketemu cermin aja orang udah bingung loh. Bisa bercermin. Wah, ini saya ya. Coba kalau di dunia ini tidak pernah ada cermin. Dulu ada cerita di Cungkuo, itu tentang putri. Putri ini nggak pernah cermin. Jadi, dia setiap kali ke danau. Dulu belum ada kaca. Ya, setiap kali ke danau, ya, dia akan selalu lihat di air itu ada orang. Putrinya jelek ya. Nah, itu ada orang. Dan dayangnya juga ada di situ. Jadi dia bilang, kamu lihat, ada kamu tuh di situ. Terus ada monster. Padahal itu wajah dia. Kan dia kan nggak pernah ngelihat diri sendiri, kan nggak pernah mencerminkan. Itu ada monster. Serem amat mukanya. Apalagi ketika dia bilang, yang kamu itu mentang-mentang cantik. Makin marah-marah, dia lihat monsternya makin jelek. Ya kan? Nah, cermin adalah cerminan diri kita. Ketika mata kita ini selalu ngelihatnya ke depan, nggak pernah mata bisa ngelihat ke dalam. Nggak pernah mata kita melihat diri kita sendiri. Maka di handphone ini, kita diajarin, ada kamu tuh. Apa yang tercermin di sini, di depan saya, baik, Rama, jutek, lagi marah. Saya bisa nilai. Ya, tapi kalau nggak ada kaca, nggak ada cermin, nggak ada handphone ini, nggak ada gambar flash balik, emang kita bisa lihat ekspresi muka kita kayak apa? Nggak bisa kan? Yang lihat, Suhu. Orang yang lihat. Tapi kita sendiri nggak bisa kan? Nggak bisa. Maka sebenarnya kita butuh alat untuk mengenali yang terjadi sekarang. Kita butuh alat untuk melihat yang terjadi sekarang. Kok bisa ya ada dua gambar begini dan kesannya kayak hidup? Kayak kita lagi ngobrol hadap-hadapan. Tapi saya berhadapan dengan diri saya juga. Nah, jadi yang real yang mana? Nah, kayak gitu kan. Contoh ya, kristal ini yang real yang mana? Kristal ini adalah zaman dulu. Juga fungsinya cermin, kaca, melihat. Jadi kalau kita mau melihat dengan benar, balikin masalahmu. Dibalik. Dibalikin itu dengan apa? Saya adalah kamu, kamu adalah saya. Kalau saya berlaku begitu kepada kamu, dan kamu berlaku gitu kepada saya, apa yang terjadi? Cerminan balik. Kalau saya marah, maka yang saya lihat di cermin ini, di layar ini adalah saya marah. Apakah saya senang kalau ngelihat saya dimarahin sama kamu dengan muka yang kayak gitu?
Kan enggak. Kalau saya senyum, maka yang lihat di cermin ini adalah yang senyum juga pada saya. Maka yang membahagiakan saya mana? Nah, kalau saya sedih, yang dilihat adalah yang sedih. Dan orang ini sedang sedih sama saya. Gimana saya mau menghiburnya supaya dia bahagia? Jadi cerminan balik. Jadi cerminan balik ini dibutuhkan untuk apa? Untuk healing, penyembuhan. Jadi kristal bukan cuma bicara tentang energi, memantulkan, kena cahaya dia bisa berubah menjadi warna-warni, atau bukan. Tapi itu untuk mantul ke dalam kita, bercermin terhadap diri kita. Sesuatu masalah itu harus dilihat baik-baik. Nah, cermin, gitu ya. Oke lah, banyak pertanyaan tuh. Ayo Suhu, bentar ya, kita mulai dengan pertanyaan. Ini gimana caranya? Karena Suhu banyak tulisan di sini, gambarnya. Kalau mau bertanya di ya, question. ada di question. Ya, Angsosan. Dia nanya, melepaskan kemarahan artinya kita menerima perlakuan itu. Mohon pencerahan. Ya, menerima itu udah jelas. Saya nggak suka, saya tidak nyaman, kan menerima. Masalahnya kalau itu orang lain, gak ada masalah. Tapi kalau itu adalah suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri, mau lepas gimana? Benar nggak? Gimana, Suhu? Tanya balik. Nggak bisa, kan? Iya. Kadang-kadang kalau udah Ya nggak sampai bisa. marahnya, kadang-kadang ada yang seperti itu. Saking dia marahnya, saking dia... Makanya tadi kan saya bilang, lepasnya itu ada dua. Kita sabar banget, sampai udah terlampau sabar, akhirnya udah nggak ada suaranya lagi. Atau kita keras, makin keras, sampai akhirnya putus. Ya udah. Perumpamaan senar. Kalau terhadap orang terdekat. Kalau sama orang lain kan kita bisa lebih gampang ke orang lain ya. Kita nggak usah ketemu dia, blokir dia, udah nggak usah ingat lagi dia, masih bisa. Tapi kalau orang yang tiap hari bangun, lu lagi, lu, gitu kan. ya, Suhu. Itu udah. Udahlah, jalanin aja itu berarti. Lagi nih, Suhu. Ya, sabar banget, sangat sabar, sampai nanti lepas sendiri. Atau marah banget, sangat marah, putus sendiri. Dan begitu. Ini dari Jasmine. Yang jelas sih begini. Kita tidak mampu merubah seseorang. Oke. Kita tidak mampu menghibur diri kita untuk berubah cepat. Tetapi kita mulai belajar untuk menerima dan memaafkan, dan sehingga kita bisa lebih baik lagi, lebih cepat baiknya. Kayak gini misalnya, orang udah marahan. Kalau dulu marahannya lama, bisa 3 bulan, bisa setengah tahun, bahkan seumur hidup. Nah, sekarang kita mulai belajar untuk menerima, memaafkan. Sehingga akhirnya dari 3 bulan jadi sebulan. Nah, yang sebulan jadi setengah bulan jadi 1 minggu, 1 hari, 1 jam. Ini kan belajar nih ya, belajar. Kan orangnya itu aja, orangnya sama. Nah, kita mulai belajar sabar, mulai belajar menerima, mulai belajar, oh iya, dia emang orangnya begitu. Saya juga begitu. Ya udah, maafin, nerima, dan belajar. Pokoknya setiap kali ribut, oke, semua orang pasti ada keributan. Tapi Anda harus buru-buru minta maaf dan buru-buru memaafkan dan menerima bahwa udahlah, lupakan yang kemarin ya. Dan healing yang terbaik adalah sentuhan sebetulnya. Banyak orang itu salah kaprah kalau udah marahan jangan disentuh. Ini untuk hubungan suami istri atau pacar ya. Begitu dia marahan, itu dikit balik badan, ya kan? Nah, padahal sentuhan itu adalah healer yang terbaik. Jadi semakin Anda marah, semakin Anda upset, peluk dia. Buru-buru peluk dia. Kalau perlu cium ubun-ubunnya. Udah, jangan marah lagi, jangan marah lagi. Cium dia. Sentuh dia, intinya begitu. Karena ini akan melunakkan. Tapi kalau Anda disentuh, Anda pukul, Anda harus punya pengaman dulu. Harus siapin pentungan. Enggak ya. Ya kalau dia main kasar ya, Anda harus jaga jarak. Tapi kalau dia pada dasarnya orang yang lagi emosi kan itu emosi doang. Pada dasarnya dia kan sayang atau cinta. Jangan sampai nanti, kenapa putus, kenapa cerai? Karena sayang. Kenapa sayang? Cemburu. Kenapa putus? Ya kan karena cemburu. Kenapa cemburu? Karena sayang. Tapi ujungnya kan jadi putus. Gitu. Kalau sayang kok bisa jadi pisah? Kan nggak kayak gitu. Jadi kita waktu marah, emosi meledak, ya udah terima. Dan ketika terima, buruan switch. Damai. Sentuh dia. Maafkan dia. Langsung maafkan diri saya atau minta maaf. Tapi kan berat nih, si ego ini selalu bertentangan dengan kebaikan. Coba perhatikan. Ego kita
ini selalu bertentangan dengan niat baik. Benar nggak? Ya. Ketika kita marahan, kita mau ngomong maaf aja, berat kan? Yang bikin berat kan si ego sebenarnya. Jadi si ego itu lebih senang melihat kita menderita, melihat kita susah, melihat kita berantakan. Itu si ego. Makin kuat ego kita, makin self-centeredness-nya makin kuat, itu malah merusak kita, menyakiti kita. Maka Sang Buddha ajarannya adalah let it ego. Lepaskan ego. Supaya apa? Jadi lentur, jadi nggak ada masalah. Karena ego itu selalu berbanding terbalik. Coba kalau lagi lapar nih, tapi kita emosi, udah marah-marah, terus dikasih makan. Makan dulu nih. Nggak mau. Si ego langsung bilang, nggak mau. Betul? Tapi perut kan lapar. Terus dikasih makan di depan kita, gengsinya muncul. Gengsi itu kan kerjaan si ego. Makan. Lapar. Nggak, jangan harap gue makan. Biarin aja mati sekalian. Tuh si ego ngajarinnya yang negatif terus tuh. Ego negatif sih. Ego positif tuh jarang ngobrol. Karena ego positif jarang dikasih makan. Kalau ego positif, ya udah, makan dulu, minum, tenang, tidur. Mandi kalau perlu, habis emosi itu mandi, buru-buru mandi, biar adem gitu kan. Udah ada makan, perut kenyang, masalah beres. Tidur. Cuma masalahnya kita nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak mau apa, nangis terus, menderita. Ya udah, lu kasih makan, lu kasih makan ego yang negatif, dan ego yang negatif makin gede, dia akan menghancurkan kita. Destruktif. Oke. Ego positif. Kok jadi aku yang ditanya-tanya? Anda kan yang bilang ya. Ini ada yang nanya lagi nih, Suhu. Jensyo. Ini kawan-kawan yang di depan saya ini, dia healer, penyembuh. Dia ilmunya banyak, jadi tanyanya bagi dua. Jensyo nanya, karena konsentrasi terpecah, baiknya untuk pemula melakukan meditasi yang bagaimana? Ayo, Suhu. Bagaimana melakukan meditasi yang baik, berapa lama? Karena jujur sangat sulit melakukan meditasi. Nah, karena memang banyak yang suka ngeluh akhirnya. Gimana sih meditasi yang benar? Karena memang banyak metode. Jadi sekarang banyak banget teknik ya. Saya juga udah belajar banyak. Saya ikutin banyak meditasi, banyak teknik. Ujungnya Anda akan bisa memilih sendiri yang cocok buat diri Anda. Ada meditasi gratitude. Gratitude itu memahami kita, melepaskan, menerima ya, lebih menerima, melepas. Itu dulu lah yang gampang. Karena semakin kita ulang-ulang kata-kata yang bisa membuat kita menjadi lepas, itu juga satu meditasi. Ada meditasi kayak meditasi Twin ya. Nah, itu Vipassana dan juga Samatha. Jadi meditasi yang melihat, terus kemudian melepas, terus rilis, relax, smile, kembali ke objek. Gitu terus. Dan 6R ini disebutnya 6R. Kembali ke objek. Itu juga bisa. Yang lebih efektif itu biasanya berapa lama? Minimal. Kalau retret meditasi 10 hari, itu udah ada hasil 10 hari. Mau advance ya terusin setiap hari 10 hari itu kan cuma buka jalan, buka pintu. Selebihnya Anda yang keluar masuk pintu itu kan. Pertama kali yang penting udah coba maksudnya Suhu. Orang kan ada yang bilang ada yang duduk sampai 1 jam, ada yang duduk sampai 2 jam, ada yang cuma duduk paling 15 menit. Nah, itu biasanya minimal berapa? Pokoknya saya udah lihat nih. Udah lihat banyak orang nih ya. Mendingan ikut retret. Kenapa ikut retret? Ya. 10 hari. Kenapa ikut retret? Karena di retret itu semua udah dilepaskan, toko dilepas, handphone dilepas, pacar, istri di rumah, anak juga dilepas, kerjaan rumahnya dilepas, nggak boleh ngomong. Ya, itu di retret 10 hari, itu kita hanya mengenali diri kita sendiri ya. Nah, saya perhatikan banyak yang udah pernah ikut meditasi sama yang nggak pernah meditasi, yang nol banget dah meditasi ya. Begitu dia kasih retret ini dalam 10 hari, kebanyakan yang berhasilnya lebih cepat adalah malah yang nggak pernah meditasi. Kok begitu ya? Gelas kosong, diisi sama apapun langsung dia terima, mentah-mentah dikasih program apapun dijalanin, dan akhirnya dia sukses. Kalau kayak saya kan teorinya kebanyakan. Teorinya banyak, ikut meditasinya udah banyak, jadi begitu ikut meditasi program yang benar-benar harus lepasin. Kalau kita nggak kosongin ini semua gelasnya, konsepnya ya, kita akan menderita. Karena kok begini ya, biasanya gue begini. Nah, meditasi, kok ada pengalaman ini ya? Kayaknya salah. Nggak mungkin. Jadi kita penganalisa.
bukannya meditasi, terus kita kadang-kadang nentang. Apalagi kita merasa kita yang paling benar. Wah, teknik ini nggak bener lah, gurunya kayaknya nggak bagus lah. Ujungnya akhirnya kita nggak berhasil. Jadi yang berhasil itu adalah yang ketika dia betul-betul kosong. Nggak ada apa-apa, Anda siap nih diisi. Maka ketika siap diisi, banyak yang berhasil. Saya udah lihat, AI ama-ama. Teknik meditasi. Dia pertama nggak ngerti. Karena dia biasa bahasa Mandarin gitu ya. Terus kita akhirnya jelasin pakai Mandarin. Cuma gini, teorinya gini. Dijalanin bener-bener. Cepet banget. Sedangkan kita yang sudah ada konsep kan, bener nggak ya, apa ya, nah gitu. Jadi saya rasa meditasi itu bukan berapa lamanya, berapa hebatnya atau apa, tapi kalau memang Anda benar-benar kosongin semuanya, ikutin instruksi, Anda mau ikut program apa aja, Pasti dapat. bisa, pasti dapat. Tapi kalau kita udah so tahu, so pinter, so semuanya lah, ujungnya akhirnya kita jadi campur-campur, mixing, dan kita menggunakan punya kita sendiri. Itu kalau benar. Kalau salah paham atau pandangan yang salah jadi aneh. Gitu. Misalnya meditasi duduk lama-lama. Katanya di Zen itu tidak usah duduk lama-lama. Kan ada banyak cerita Zen kan. Duduk lama-lama mau jadi apa? Mau jadi Buddha. Terus akhirnya batu bata digosok-gosokin. Berisik amat sih guru ngapain? Emang mau bikin apa? Jadi cermin. Mana mungkin sih batu bata jadi cermin? Kan perumpamaan itu banyak di Zen ya. Di Zen itu bukan duduk lama-lama. Tapi pengertiannya, dipukul pencerahan, dibentak, nggak emosi, nggak marah. Nah, itu kan udah lewatin fase ya, udah lewatin proses, dia udah meditasi berapa lama. Terus, kalau yang ini kok saya suruh duduk terus, bahkan sampai 4 jam, pas 5 jam. Semakin kita pengen 6 jam, malah nggak pernah dapat. Karena semakin ingin, semakin jauh. Jadi semakin kita duduk di aja, nanti lama-lama, udah 1 jam. Lama, ya. Iya, udah lama. Terus santai, duduk lagi. Udah 2 jam. Makin seru, makin enak, makin apa. Nggak berasa udah 4 jam. Tapi kalau kita udah niat dulu, saya harus pasti 4 jam hari ini. Udah harus 4 jam. Malah nggak dapet. Setengah jam itu kayak udah 2 jam. Ya. Tidur. Iya. Atau nonton. Iya, tidur, baru tidur. Udah bangun lagi, bener nggak? Baru tidur, udah bangun lagi. Iya. Nah, ini kembali lagi ke hubungan Imlek nih. Kan topik kita kan mau menjelang Imlek nih ya. Nah, tutup tahun, judulnya tutup tahun dan membuka tahun. Jadi, banyak orang nih udah sembahyang terima kasih kepada dewa-dewa, ada yang sembahyang ke dewa rezeki, ada sembahyang ke dewa dapur, ada yang sembahyang buat diri sendiri. Ya, intinya ini menutup tahun nih, kita harus bersyukur. Lebih banyak menerima evaluasi 1 tahun itu. Perubahan apa nih yang udah kita dapatkan? Dulu saya pemarah, sekarang udah mulai berkurang. Dulu saya sering nangisnya nggak bisa sebentar. Kalau nangis tuh bisa lama, jam-jaman. Sekarang udah bisa nerima sebentar. Nah, ini kan perubahan-perubahan yang terjadi selama 1 tahun. Dulu saya pendendam, sekarang masih dendam, tapi nggak kayak heboh kayak dulu-dulu. Dulu saya penjudi, sekarang udah mengurangi. Dulu saya pemabok, sekarang saya sudah berubah. Pokoknya perubahan selama 1 tahun ini kita sadar. Kemudian, di momen-momen nanti sekarang ini kita sudah mulai bersyukur dan memberilah, lepas. Jadi kan topiknya let it ego ya, supaya melepaskan kita ego. Tadinya dompet kita, makin tebal makin bagus. Kalau sekarang makin tipis makin bagus. Masa? Kok makin tipis makin bagus? Iya, karena duitnya semua di bank. Di bank. Banknya ada di bank kebaikan, ada di bank beneran. Nah, kalau bank kebaikan itu, ada satu semakin kita berbagi. Masalah bank, ya. Yang masalah bank. Ada, ada yang orang akhirnya bilang, oke, saya mau sumbangkan semua harta saya semuanya. Nah, itu menurut Suhu bagaimana? Ya, kalau udah mati, nggak apa-apa. Kalau udah meninggal, kan Anda udah nggak butuh lagi semuanya. Terus kalau diwarisin ke anak, cucu juga, kalau anak-anaknya udah sukses semua, ngapain? Semua anak-anaknya udah sukses, kecuali anaknya masih ada yang belum sukses. Anaknya masih ada yang susah, nah itu kasihlah ke mereka membantu anaknya, oke. Tapi kalau semuanya udah sukses, secara notabene berhasil, dan itu kan uang Anda sendiri, jeripaya Anda sendiri. Dan ketika Anda mati, nggak mungkin uang itu dikuburin semua ke dalam kuburan, ke dalam peti mati kita, uang kita semuanya kan. Itu pasti dicongkel, diambil, dirampok. Jadi kan uang ini fisik ditinggalkan ketika kita meninggal, karena fisik kita juga ditinggalkan. Tapi kalau uang ini dirubah, di recycling namanya, diubah menjadi kebaikan.
Ya udah lepaskan, lepaskan, lepaskan. Uang ini akan saya berikan sepenuhnya untuk sosial. Ada banyak juga orang nggak bisa melepas gitu, tapi ada tulis, setelah saya meninggal tidak terima PayPal, tidak terima angpau, ya, PayPal, apa namanya, donasi, nggak Donasi. terima karangan bunga. Ya, maksudnya dia nggak terima. Oke, bagus. Ada yang bilang semua dana yang diterima, angpau yang diterima, saya tidak terima karangan bunga, tapi berupa uang. Uangnya ini buat sosial. Ada kan yang begitu? Nah, ada yang begitu. Ada yang memang seluruh hartanya untuk sosial. Nah, itulah yang sesungguhnya. Ketika dia meninggal, dia lepaskan semuanya, dan akhirnya mendapatkan. Karena apa yang Anda lepaskan, itu yang akan Anda dapatkan. Perasaan juga sama. Anda cinta banget setengah mati kuatmu, padahal udah nggak bisa bersama. Anda tahan-tahan terus menderita, tapi kalau dilepaskan, pelong kita, Ya. bahagia kita kan melihat lebih damai lagi. Coba misalnya mantan, Anda semua deretan para mantan itu, saya nggak bisa terima dia dan kita jadikan mereka musuh kita. Masa lalu kita nih, mereka semuanya yang kita tidak terima gini-gini, marah semua. Akhirnya kita menderita. Tapi kalau kita lepaskan, bosan mantan ya sudah, saling baik, dukung, ketemu ya masih oke, nggak ada masalah, damai kan, nggak ada ribut, dan itu tidak akan jadi beban hidupmu. Ya, dia mau minta bantuan, ya silakan bantu, biasa aja. Nah, tapi kan ini kan kadang-kadang nggak bisa pakai kelas normal karena kebiasaan tiap orang tidak sama. Ya. Nah, oke, kita sekarang bicara yang saya mau melepaskan semuanya. Ya udah, yang kamu lepaskan itulah yang sesungguhnya milikmu. Yang kamu taruh di dunia itu bukan milikmu karena hilang. Akhirnya yang kaya ya banker, yang kaya ya anak cucu. Jadi rebutan, jadi warisan, rebutan, berantem, ribut, anak cucu berantem, dan akhirnya Anda lihat, anak dagingmu, keturunanmu, semuanya ribut gara-gara warisan. Ya. Bisa masuk surga kita? Kan enggak. Malah jadi melekat. Akhirnya kita harusnya naik, malah nggak naik. Malah kita sedih. Dan kemelekatan itu menyebabkan kita jatuh. Kesedihan, kemarahan, itu mengangkat kita jadi berat. Bukan mengangkat kita ringan, tapi mengangkat kita jadi berat dan akhirnya kita jatuh. Jatuh deh. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Suhu. Melekat itu kan attachment, berarti kita butuh detachment. Bener ya, Suhu ya? Ini dari AG Ya. Tircilas. Oke, itu udah oke. Terus tadi yang De Juli itu normal karena saya ada asma. Nah, ini saya ketinggalan nih, apa tadi pertanyaannya? Karena semua jangan tulis di tulisan di atas, harus tulis di bagian bawah yang ada tanda tanya. Karena ini harus scroll di atas, oke? Iya, nggak bisa kebanyakan. Iya, udah ada 100.000 masalahnya Suhu hari ini, jadi nggak kelihatan. Terus pertanyaan tadi. Nah, Natali Wijaya 555, bagaimana melepas luka batin karena digoblokin oleh orang tua sendiri? Nah, ini pertanyaan mungkin yang bisa Mas Suhu. Ini harus dirilis. Kebanyakan orang larinya ke si hipnoterapi past life regression. Kenapa? Kacamata kita sekarang melihatnya ini adalah orang tua saya. Saya adalah anak dia. Saya ada ikatan sama dia di sini. Di batasan ini, kacamata kita melihat. Oke? Jadi kita nggak bisa terima semua perlakuan dia, semua pada saat ini. Ini nyakitin saya, goblok-goblokin saya, tolong-tolongin saya. Gue kan anak lu. Kenapa lu begitu sama gue? Ya kan? Ya. Mau berontak, dia pasti akan berontak. Nggak terima. Ini di sini. Tapi begitu dia dibawa ke masa lalu, dibawa hipnoterapi past life regression, dia lihat terbalik dulunya ternyata. Kita yang nyakitin dia, goblok-goblokin dia, musuhin dia, bully dia. Sekarang dia jadi mama kita. Saya jadi anaknya. Terbalik. Akhirnya ketika kita melihat ke masa lalu, akhirnya dilihat lagi ke masa lalu, udah terbuka. Oh, ternyata dulu sebabnya ini begini. Ya wajar lah kalau sekarang dia beginiin saya. Karena saya dulu lebih kejam terhadap dia. Dan saya harus bayar utang. Karena semua jodoh kalau dalam agama Buddha ya, karena kita mengenal reinkarnasi terus yang berulang, ribet sih ya, kelahiran kembali itu mimba lahir lagi. Nah, ini adalah jodoh kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah lepas dari namanya jodoh, J-O-D-O-H. Termasuk anjing, ayam, ikan, binatang peliharaan, semut yang ada di rumah kita, itu berjodoh sama kita. Kenapa semut matinya di tangan kita pakai semprot? Kan baik kan sayang. Mati dia di tangan kita. Ya karena dia jodohnya sama kita.
Dulunya mungkin dia membantai kita berapa kelahiran gitu ya, sekarang dia dibantai dengan sekali semprot. Terus binatang yang kita piara matinya di rumah kita. Kenapa nggak mati di rumah orang lain? Ya karena dia berjodoh sama kita. Kita kasih makan dia tiap hari. Kenapa kita harus kasih makan binatang tiap hari? Coba punya anjing yang bagus di rumah. Bayar utangnya lebih gede loh daripada merawat anak sendiri, bener nggak? Iya, Baju anjing iya, sama baju anak mahalan mana? Mahalan baju anjing. iya, Makanan anjing sama makanan anak kita mahalan mana? Makanan anak anjing loh. iya. Salon anjing sama salon anak kita mahalan mana? Mahalan salon anjing. Jadi kita nih lagi bayar utang sama anjing lebih mahal daripada bayar ke anak kita. Dan usia anak kita kan panjang. Kalau usia anjing kan cuma berapa tahun udah tua dia ya. Berarti apa yang harus Gitu. dilakukan Suhu oleh Sisnat ini? Lakukan apa itu? Ya itu karena bagaimana melepas luka batinnya, dia bilang gitu. Jadi dengan Itu hipnoterapi. harus cari. Ya, harus satu-satunya cari adalah kalau memaafkan doang saya rasa nggak cukup karena memaafkan kita sangat terbatas karena kita Jadi udah harus stempelin cari akar. benci ya. Jadi ini tetap harus lihat sebabnya dan sebabnya ini bukan ada satu kehidupan, harus bongkar lagi karena ini kayak sis Brenda ya, dia guru meditasi saya juga di TWIM ya, meditasi Bante Wimala Ramsi. Memang itu tekniknya udah bagus, memaafkan, melepaskan, rilis, senyum, akhirnya kita bisa memaafkan semuanya. Tapi nggak cukup kalau untuk kasus yang udah sampai trauma luka, harus dibawa ke past life regression, harus dibawa. Dan ternyata banyak banget yang sudah terobati, yang sudah sembuh ya. Salah satunya karma healing, karmic healing. Sekarang Ya. Nah inilah orangnya. Depan kan belajar hipnosis. lagi nih Suhu. Di Juli S. Suhu, thank you. Saya meditasi nafas, sering menarik nafas panjang. Apakah normal mengingat saya ada asma? Oh, yang tadi itu. Nah ya itu normal-normal aja, asal jangan tarik nafas panjangnya karena beban. Orang asma itu juga beban. Maaf ya saya minum. Ya minum Suhu. Sekalian nih baca lagi. Budi Sun Ya sekalian 168. Ya orang punya asma itu juga beban dia terlalu berat. Biasanya kalau asma tips kalau dari saya biasanya bernafaslah dengan pernafasan perut. Jadi nggak pakai paru-paru. Bener gak Suhu? Pakai perut ya? Ya enggak, jangan pakai dada lagi, pakai pernafasan perut. Oke. Suhu bagaimana tipsnya jika detachment tapi kita perumah tangga, kita harus ada feeling koneksi. Maksudnya apa? Ya iyalah. Perumah tangga kan nggak bisa melepaskan semuanya. Masih ada ketemu dia lagi. Tidak melekat itu bukan berarti Anda harus lepas secara fisik, lepas. Tidak melekat itu bahasa mudahnya adalah jangan taruh, jangan simpan semuanya di hati. Tuh. Jadi kalau misalnya suami marah-marah, anak lagi kesel atau apa, jangan simpan di hati. Itu aja. Dengar, ya kesel-kesel, iya udah, tapi jangan simpan gitu. Kadang-kadang ini bukan berarti tidak melekat sama anak. Udah putus hubungan kita, ibu anak. Udah jangan jadi anak saya lagi kamu. Putus, ya bukan begitu. Kalau suami kan bisa. Kita putus cerai, oke bisa. Tapi kalau anak nggak bisa kan. Nah, jadi nggak ada. Bukan berarti melekat, tidak melekat itu melepas secara fisik. Ya udah jangan simpan di hati. Jangan simpan di hati. Oke, itu tipsnya. Terus mana lagi nih? Tapi nggak bisa, pasti ke save. itu. Oke, pertanyaannya udah kayaknya ya. Udah ya. Budi Sun 168, selamat malam Suhu. Apakah mengejar cita-cita biar sukses? Apakah termasuk kemelekatan? Ya, betul. Jadi bukan kemelekatan ya. Kata ke sama ini menyebabkan Anda menjadi berlebih. Melekat aja, melekat. Itu boleh. Artinya kita harus punya goal setting. Ini kan kemelekatan juga ya. Bukan kemelekatan, tapi melekat. Anda harus punya goal setting, harus punya tujuan. Coba bayangkan, kalau sama Sang Buddha pada saat itu, 6 tahun dia pasrah, udah lepas. Nggak mau bertekad untuk mencapai kemudian. 6
6 tahun itu dia meditasi betul-betul sampai akhirnya kurus kering, tidak bisa ini lagi ya, sampai lemah sekali badannya ya. Nah, tekad dia kuat loh untuk mencapai kebodian, betul kan? Dia sampai bertapa ekstrim secara 6 tahun. Ini kekuatannya luar biasa. Jadi kemelekatan nih, melekat. Bagus nggak? Bagus. Selama 6 tahun itu dia belajar semua teknik meditasi, dia menembus semua, dia menganalisa, bagus sampai dia akhirnya drop, jatuh. Tetapi saat jatuh, kembali lagi ya suara gitar itu, dia akan ditarik terlalu kencang, putus, terlalu kendor, dia akan hilang. Nah, akhirnya Sang Buddha melepaskan. Saya belajar melepas kemelekatan terhadap 6 tahun menyiksa diri. Ketika dia belajar, dia melepas kemelekatan terhadap 6 tahun melepas diri, tapi dia juga punya goal setting yang baru. Saya akan makan, saya akan minum, saya mandi seperti tubuh biasa. Tetapi saat dia sudah mengambil tekad, saya tidak akan bangun dari tempat ini sebelum saya mencapai kebodian. Ini kan melekat yang baru ya. Ya. Melekat yang lama sudah dilepaskan, melekat yang baru dia sudah tekadkan. Jadi tekad itu bagus. Tekad ya. Yang melekat negatif itu adalah keinginan yang tidak bisa, akhirnya harus sudah lepas ya, dia nggak mau lepas. Nah, ketika dia bertekad, saya tidak akan bangkit sebelum saya mencapai kesucian kesempurnaan. Dan ketika dia sudah melepaskan kesempurnaan, ya dia lepaskan, kan tekad itu kan, udah tercapai. Iya dong, kalau dia masih melekat, udah suci, udah sempurna, udah duduk aja, nggak akan bangun, dan saya akan tetap begini, tidak akan ngapa-ngapain di bawah pohon ini. Itu kan jadi beda. Ketika dia sudah mencapai, ya dia lepaskan. Sama perumpamannya seperti rakit. Selama Anda membutuhkan rakit untuk menyeberangi, mau lautan, mau sungai, mau apapun, selama membutuhkan rakit, tetaplah melekat sama rakit. Jangan berenang. Iya. Kita berenang, kecapean. Selama Anda punya perahu, dan Anda membutuhkan perahu, tetaplah di perahu. Itu lebih hebat lagi. Selama Anda berada di kapal pesiar, selama Anda menikmati di dalam kapal pesiar, perjalanannya dengan enjoy segala macam programnya, ya tetaplah di kapal pesiar. Jangan lompat sampai ke tujuan. Ketika sudah sampai tujuan, sudah sampai dermaga, Anda harus lepaskan yang namanya rakit, perahu, kapal pesiar, semua udah lepaskan. Dan jangan bawa-bawa rakit naik gunung. Ya dong. Rakit di pantai kita pegang-pegang terus, kita bawa terus naik gunung. Bodoh namanya. Ya biarkan dia tetap di pantai, dipakai lagi sama orang yang membutuhkan. Dan jangan bawa kapal perahu naik-naik ke atas, berat. Apalagi mau bawa kapal pesiar. Selama kapal pesiar itu bisa membuat Anda bahagia, senang di dalam perjalanan di lautan, bermanfaat bagi Anda, gunakan. Selama waktunya harus dilepaskan, goodbye, jangan melekat lagi. Enak ya di kapal itu ya, udah ada kayak rumah, udah ada makanannya, ada restorannya, ada bioskopnya, ada tempat kasinonya malah katanya ya. Dan terus akhirnya Anda melekat itu, akhirnya Anda tidur di kapal pesiar, bukannya naik gunung, bukannya melanjutkan perjalanan, malah tetap standby di kapal pesiar. Ya kan akhirnya nggak nyampe ke pantai seberang gitu. Udah nyampe di pantai seberang tapi nggak mau keluar dari perahu. Iya, nggak mau turun. Iya, nggak berkembang itu berarti suhu, nggak maju. Iya. Nih, Angsusan, selamat malam. Jika masih terus mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, apakah memaafkan atau melepas? Maksudnya apa? Untuk yang awal-awal. Iya, dia sakitin terus. Kayaknya udah nggak jadi sakitin terus. Ya udah dijawab lah tadi panjang lebar ya. Karena perlakuan itu sekali, 2 kali, 3 kali. Dan yang bahaya ini 30 kali kita mengucapkan kata-kata yang sama, itu akan jadi habit, kebiasaan baru. 30 kali kata-kata itu diucapkan. Ya. 30 kali diucapkan. Di dalam track memori otak kita, gelombang otak ini, jalur otak, dia akan menjadi jalan tol 30 kali. Sehingga jadi kebiasaan baru. Ini kan, kita kan setiap berpikir, merasakan, apa itu kan dia bukan tracking ya, bukan jalur ya. Nah, tapi kalau jalur yang itu terus diucapkan. Misalnya bukannya pujian, tapi malah makian, bukannya sesuatu yang menyenangkan, tapi diulang-ulang terus sampai 30 kali. Itu akan membuat jalur yang jalan tol. Jalan tol ekspres cepat. Walaupun nggak di saat yang sama suhu. Maksudnya hari ini dia sebut 2 kali, besok dia sebut lagi 2 kali, dia sebut 2 kali, pokoknya total 30 itu masuk ke memori.
Ya, Hmm. udah masuk. Cara hilanginnya yang susah ya. Dan, Jadi jangan sampai 30 kali. Oke. ya, 29 stop. Begitu ya, Suhu. mana bisa. Bercanda aja. Udah Jadi semakin mengimbanginya adalah kalau tadi yang jelek-jelek 30 kali, ya Anda harus bikin yang bagus-bagus 30 kali. Ada orang yang membuli Anda harus menemukan orang yang memuji Anda. hmm, Kecuali Anda memang tidak layak dipuji atau tidak punya kemampuan untuk orang memuji Anda. Nah, itu udah masalahmu itu. nah, Berarti harus membenarkan dirimu. hmm, Tapi kalau Anda normal dijelek-jelekin orang, Anda juga masih ada yang muji, masih ada yang jelek-jelekin, ya udah, yang jelekin berapa banyak, Anda harus cari teman yang biasa menghibur, memberikan support system ya, hmm. mendukung, sehingga kita tidak terus kemakan ya. Oke, terima kasih Suhu. Ini teman-teman masih ada yang mau bertanya. Ngomong-ngomong, gantian dong, saya nanya. Tanya apa Nah, Suhu? sebenarnya Anda menjadi healer, apa kepuasan tertentu menjadi healer? Padahal jarang banget orang mau mendalami profesi ini ya. Hmm, Nah, sekarang kenapa tadinya kan nggak bisa apa-apa dong, ya kan? nggak bisa. Nah, sampai akhirnya menjadi penyembuh atau menjadi pembimbing spiritual lah. Gimana? Prosesnya berapa lama? Kalau cerita saya sedikit aja ya Suhu. Jadi kenapa saya akhirnya terjun ke healing seperti ini? Ya dikarenakan ya karena saya butuh. Saya mencari untuk diri saya sendiri, menyembuhkan diri kita sendiri. Saya mencari keluar. Gimana caranya supaya saya nggak tergantung sama obat? Salah satunya itu. Ya, Karena itu yang tadi saya udah bahas. Berarti benar. oke, ya itu Contohnya. akhirnya dapat pelajaran-pelajaran di mana oh ya ternyata bisa dicari. Oh, ternyata bisa dengan bantuan seperti energi. Seperti past life juga seperti itu. Itu juga bisa ternyata dicari seperti itu. Energi yang tertekan, itu kita lepaskan. Berarti sama Suhu. Kita adalah let go, melepas. Nah, Setelah oke, contreng. Berarti tahan dulu, pause contreng. di energi ya. Ya, Karena tadi kita nggak bahas energi ya. Kita nggak bahas energi. Karena kamu kan udah kebanyakan bahas energi. Jadi kalau mau bahas tentang energi, buka nih Instagramnya Intan. Lihat tuh pembahasan-pembahasan tentang energi. Cuma saya mau tambahin. ya Suhu. Semua yang kita pancarkan, semua pikiran dari apa yang tadi udah saya ngomong, itu kan ada energinya kan? Itu Betul? energi. Ya, Dan energi itu hidup. Betul? betul. Yang melukaimu juga energi, yang menyembuhkanmu juga Energi. energi. Oke? Jadi mulailah mengenal energi. Ya, ikutin follow Instagramnya. Nah, lanjut yang ketiga. Setelah akhirnya mengerti energi, oh ya ternyata dengan melancarkan kita punya meridian seperti cakra atau apapun yang ada di tubuh secara energetic body gitu kan, yang bukan fisik dalam arti secara energi, itu ternyata bisa membantu kita punya kesehatan secara fisik. Oke. Seperti itu Soho. Berarti fisik atau batin? Ya, oke. Ya, jadi setelah akhirnya mengerti, paham secara fisik, akhirnya masuk ke dalam energi akhirnya paham juga, akhirnya terjadilah yang namanya alignment. Jadi mulai paham, oh ya ternyata semuanya adalah berhubungan dengan mensinkronisasikan apa yang namanya pikiran, perasaan, dan energi. Itu menjadi satu kesatuan. Ya. Seperti itu Soho. Karena pikiran, perasaan, dan energi. Ya, itu jadi satu. Yang itu yang harus akhirnya kita balance. Nah, akhirnya saya mulai paham, saya mulai ngerti, akhirnya mulailah healing itu terjadi. Seperti itu Suhu kurang lebih. Pada diri sendiri. Ya. Pada diri sendiri. Ya. Nah, setelah akhirnya mulai paham, sudah mulai terhealing, dan akhirnya ada kebutuhan. Kebutuhan di mana saya juga termasuk yang empat, yang sensitif terhadap energi, dan terjadi adanya, waktu itu kan saya pakai untuk diri sendiri ya Suhu, untuk keluarga, untuk anak, untuk suami. Dan ternyata pas pandemi seperti yang tahun lalu yang awal-awal banget itu tuh membuat saya tuh selama sebulan itu khawatir, penuh dengan tekanan, entah siapa punya itu, ya seperti itu. Dan akhirnya saya putuskan untuk mulai memutar energi, salah satunya itu. Saya mulai untuk memutar energi, saya cari untuk teman-teman yang siapa yang mau saya healing, karena kalau saya tanya sama keluarga nggak ada yang mau, saya dibilang aneh. Gitu. Akhirnya saya tanya, ya saya buka ke teman-teman secara umum, yuk yang mau di healing minimal untuk merilis stres seperti itu. Akhirnya saya dapat dan ternyata ada hasil. Nah itu yang akhirnya membuat saya akhirnya terus ada hasil. 1-2 orang berubah menjadi lebih baik. Perasaanmu lebih gimana?
Seneng banget Suhu. Waktu itu pertama kali saya akhirnya satu ibu-ibu dia menangis dan saya pun akhirnya ikut menangis karena saya menangis karena saya bahagia. Saya bisa membantu orang. Nah, mulai dari situlah saya akhirnya menjalankan servis ini seperti itu. Dan Jadi menolong orang lain sama juga menolong diri sendiri. ya, Selilitan ya. ya. Nah, Melihat orang lain bahagia, otomatis kita juga lebih bahagia. betul. Lanjut. Oh, ya, betul. Jadi dari situ juga akhirnya saya mulai belajar, mulai melepas dalam arti oh ya, nggak selalu apa yang ada di kehidupan ini adalah selalu uang, seperti itu. Tidak selalu yang ada kehidupan ini orang itu bahagia karena uang. Salah satunya itu kalau kita bicara masalah uang. Dan ya kurang lebih akhirnya menjadi satu fondasi saya untuk untuk melayani seperti itu karena akhirnya saya mendapatkan rasa happy yang nggak bisa dibeli dimanapun seperti itu Suhu. Oke, ini ada satu titik yang perlu saya garis bawahi. Kayak kami kan melayani ya, biksu. Nggak ada kan yang bayar, konsultasi sama saya bayar kan nggak ada ya. Jadi sebetulnya ilmu di dunia itu gratis, free. Energi itu gratis. Ya. Yang kita peroleh penyembuhan juga gratis, betul. Ada semua di alam. Tetapi ketika kita mulai membantu orang, itu juga harusnya free, gratis. Cuma kan ada apa namanya media-media yang nggak gratis ya. Jadi sekolah ada bayarnya, maka kadang-kadang ada buat ya ganti rugi lah gitu bahasanya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya penyembuhan atau apa pelayanan itu adalah gratis. Jadi ketika kita memperdayakan semua dengan cara yang ya dari kita, oleh kita untuk kita dan dari alam, oleh alam dan kembali ke alam. Ini semuanya pemberdayaan, semua yang ada potensi yang ada di sekitar kita. Kalau kita membantu orang dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita juga akan terbantu. Anda berikan healing gratis pada orang. Memang free. Tapi orang yang udah sembuh, dia ada balas jasa nggak? Benar kan? Dia membalas kita. Jadi kadang-kadang dikala kita kesulitan keuangan, orang yang udah berhasil itu, buat dia uang segitu besar, kekayaan dia nggak ada gitu artinya dibanding kesembuhan. Akhirnya Imlek lah, dapat angpau, dapat kiriman banyak kan, gitu. Ya, Anda tidak mencari, gitu. Anda tidak mencari, tapi Anda melayani, memberikan. Tapi hidup ini, percayalah, tidak bakal ada healer yang miskin. Saya yakin itu. Dan dulu teman saya Pak Indra ya di grup meditasi MJK ini ya, nah dia juga begitu, Planik Healing Depok. Waktu itu dia lepaskan pekerjaan dia. Dan ketika dia mendalami ini, mengobati, menyembuhkan, dan dia yakin mata pencarian saya sudah hilang. Tapi saya melayani, semua free. Tapi ya tetap aja tuh kata rezeki nggak kemana. Jadi selalu ada aja. Ya Pak Abe juga begitu, demikian. Nah jadi kadang-kadang kita bisa lihat memang ada kursus itu berbayar. Tapi saya pernah nanya, emang kenapa kursus ini berbayar? Pada dasarnya manusia ini punya sifat begini ya. Kalau dikasih gratisan, dia tidak akan menghargai. Betul. Benar nggak? Ya. Tapi kalau dia sudah merasa beli tiket, atau kalau dia merasa bayar, dan dia dapat sertifikat, wah dia akan merasa memiliki. Dia kerjanya baik banget, belajarnya juga dengan benar, sungguh-sungguh, karena dia nggak mau rugi. Padahal itu sifat dasar manusia. Nah, jadi kadang-kadang kenapa ada yang berbayar, kenapa ada yang free, kenapa ada yang apa, ya itu sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat meditasi gratis, tapi ada meditasi yang di hotel, yang di mana itu ada free, ada fee, ada bayar. Ya, karena kita harus ya kan? ke hotel Suhu. Harus bayar akomodasinya. Ya, karena kita harus bayar hotel, harus bayar konsumsi, ada bayar apanya, dan dia juga butuh buat yang lainnya ya, nah istilahnya. Jadi kami juga begitu, ikut buka meditasi, nggak ada yang daftar. Kenapa? Free, gratis. Kenapa? Karena diwiara, nggak usah ada yang dibayar. Dan akhirnya ada yang datang pun meditasinya suka-suka, nggak sungguh-sungguh. Jadi kadang-kadang antara free sama non-free ini bisa dilihat dari level kebiasaan. Kadang-kadang jangan terlalu mudah menjudge. Itu gratisan lah, ilmunya cetek. Itu bayar lo, mahal banget sih, matre lo. Nggak pernah ada yang benar di dunia ini, selalu ada celaan. Yang digratisin dibilang itu ilmunya cetek, yang berbayar itu matre itu orang nyari duit. Serba salah. Jadi ya tetap yang penting adalah berbagi
dan membahagiakan orang, menyembuhkan orang, dan ternyata kita menyembuhkan diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, dan kita berbagi pada semesta. Ya, terima kasih Stop. Suhu. Oke, udah 8:30, udah malam. Suhu Ya, udah saya harus juga udah istirahat. nggak bisa duduk lama-lama nih, masih Ya, belum pulih total. terima kasih Suhu. Suhu Nengxu atas sharing dan lessonnya malam ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan ada next live call yang kedua, oke. Jangan bosen, karena selalu ditanya aja gitu kan. Karena Suhu yang selalu akhirnya menjawab semua pertanyaan, oke. Semoga semakin bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita ini. Terima kasih Suhu. Ya, dan penutup dari saya untuk semua teman-teman yang ada di sini, yang terutama buat yang merayakan tahun baru Imlek ya khususnya. Jadi kita berdoa dulu, semoga dengan menutup tahun di tahun kerbau ini dengan damai, aman, dosa, dan menyambut tahun macan, tidak tambah galak dan sangar, tetapi jadilah raja hutan yang bijaksana gitu ya. Jadi pemimpin, jadi leader, jadi yang menaungi, melindungi. Karena macan itu melindungi binatang-binatang yang lemah gitu kan, kecuali dia lapar. Jadi jangan bikin dia kelaparan. Oke, Jadi Suhu. kita berdoa dulu ya sebagai penutup. Ya. Oke, jangan lupa ya. Semoga dengan kekuatan ilahi, cahaya ilahi, energi ilahi, semoga semua yang hadir di sini, semoga semua yang telah mendengarkan kami dari awal sampai akhir, dan keluarga mereka, dimanapun mereka berada, tempat, lingkungan, sekolah, pekerjaan, kampus, dan semua rumah atau apapun mereka berada, diberikan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dengan cahaya yang selalu membungkus penuh kebahagiaan, dengan memberikan kesabaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Semoga tahun depan menjadi lebih baik lagi. Yang punya karma baik akan selalu terus melakukan kebaikan. Yang belum memiliki karma baik, kekuatannya masih lemah, semoga di tahun depan akan selalu menanam bibit kebaikan. Dan semoga mereka selalu terinspirasi dengan namanya kebaikan. Dan diingat dengan segala doa. Di dalam doa adalah bukan hanya diri mereka sendiri, tapi adalah semua orang yang sedang membutuhkan kebahagiaan dipancarkan pada seluruh penjuru, maka hasilnya seluruh penjuru juga akan datang pada kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tadeta Om Gate-Gate Paragate Parasam Gate Soha. Terima kasih semuanya. Terima kasih Suhu. Oke, reminder sedikit dari saya. Terima kasih Suhu. Merchandise Ya, saya nanti akan segera diproses. Nanti diumumkan ya di Instagram. Bagi teman-teman yang sudah bertanya hari ini, terima kasih atas partisipasinya. Dan saya juga ada reminder berikutnya. Saya Healing Intan ada sesi free healing jarak jauh untuk 1.000 orang, di mana untuk merilis stres, worry, dan anxiety setiap Rabu malam pukul 21 sampai 21.21 waktu Indonesia Barat. Yuk, yang mau gabung, klik di bio Intan 78 untuk join WA dan grup. bio itu apa sih? Oh, bio itu apa ya? Orang pada ngomong bio itu. Atas kita punya profile di Instagram itu ada klik, biasanya suka ditulis-tulis itu bionya, gambaran. Oke. Oke. Juga beberapa informasi lainnya dari layanan Healing Intan seperti distant healing dengan metode block release dan geo healing. Juga ada kelas online untuk self healing, menjadi healer, di mana juga dapat untuk menyembuhkan diri sendiri, orang lain, dan dunia. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Suhu Nengxu. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Tadi ada lihat ada Bante juga, ada Su juga, dan dengan lain teman-teman dari grupnya Vibrasi Positif ya. Terima kasih sudah hadir. Semoga semuanya selalu bahagia. Oke, terima kasih Suhu. Selamat malam. Saya Selamat menjelang tahun baru Imlek 2022, tahun macan. Oke, saya si Healing Intan, helping others, healing the world. I love you all. Good night. Good night. Om Swastiastu. Terima kasih Suhu.